Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan membahas materi tentang BIPA, yaitu bahasa Indonesia bagi penutur asing. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aprilia Setiakinanti, yang kedua ada Pelitah Lestari, kemudian ada Shirley Zahwa, dan yang terakhir ada saya sendiri, yaitu Sofiani Januarsi Putri Rauli. Baiklah, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian BIPA. Baiklah, materi yang pertama, pengertian BIPA, akan dijelaskan oleh saya, Sofiani. Pengertian BIPA adalah singkatan dari Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing, yaitu sebuah program pembelajaran penutur asing, yaitu sebuah program pembelajaran bahasa Indonesia yang khusus dirancang untuk warga asing. Program ini bertujuan untuk mengajarkan keterampilan berbahasa Indonesia dari mulai berbicara, menulis, membaca, dan mendengarkan, dan memperkenalkan budaya Indonesia bagi penutur asing. Bahasa Indonesia bagi penutur asing adalah program pembelajaran bahasa Indonesia yang subjeknya merupakan pembelajar asing. Maka kedudukan bahasa Indonesia bagi penutur asing menjadi bahasa asing. Selain berorientasi pada pengajaran bahasa Indonesia, lebih luas program BIPA mampu diberdayakan menjadi alat diplomasi. Kemudian materi selanjutnya yaitu tujuan BIPA akan dijelaskan oleh saya kembali. Tujuan BIPA, Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing, adalah untuk menyebarkan dan memperkenalkan bahasa serta budaya Indonesia kepada penutur asing agar mereka dapat berkomunikasi secara efektif dan alami dalam bahasa Indonesia. Secara umum, BIPA bertujuan untuk meningkatkan daya tarik Indonesia di dunia internasional, membangun hubungan antar budaya, serta mendukung target jangka panjang dan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Tujuan utama BIPA yakni meningkatkan kemampuan berbahasa. Peserta didik diharapkan mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia secara lisan maupun tulisan, mulai dari tingkat dasar untuk percakapan sehari-hari hingga tingkat mahir untuk diskusi formal dan karangan yang kompleks. Kemudian, yaitu memperkenalkan budaya dan masyarakat Indonesia. Program ini tidak hanya fokus pada bahasa, tetapi juga menyampaikan informasi mengenai masyarakat, adat istiadat, dan budaya Indonesia kepada penutur asing. Kemudian ada memfasilitasi berbagai kebutuhan. BIPA dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan peserta, seperti kebutuhan pendidikan untuk studi di Universitas Indonesia, bisnis, pariwisata, dan industri, sehingga kebutuhan pribadi seperti menikah dengan warga negara Indonesia atau memiliki keluarga di Indonesia. Kemudian ada membangun hubungan internasional. BIPA berperan sebagai alat strategis untuk membangun jembatan komunikasi, meningkatkan pemahaman, dan mempererat hubungan internasional antara Indonesia dan negara-negara lain. Dan yang terakhir ada mewujudkan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. BIPA menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan target Indonesia agar bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa internasional pada tahun 2045. Baiklah, materi selanjutnya yaitu sejarah BIPA yang akan dijelaskan oleh Pelita. Kepada Pelita, disilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan sejarah BIPA. BIPA mulai berkembang pada tahun 1950-an ketika banyak mahasiswa asing datang ke Indonesia untuk belajar budaya dan bahasa. Pada 1970-an, berbagai universitas di Indonesia seperti Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada mulai membuka program resmi pengajaran BIPA. Perkembangan pesat terjadi pada tahun 1990-an. Setelah 1970, lanjut 1990-an, perkembangannya terjadi pesat. Seiring meningkatnya minat
dunia terhadap Indonesia, baik karena ekonomi, pariwisata, maupun budaya. Sekarang program BIPA telah berkembang luas dan diajarkan lebih dari 45 negara, menjadi sarana penting bagi bahasa dan budaya Indonesia. Baiklah, terima kasih saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya yaitu materi pembelajaran BIPA yang akan dijelaskan oleh April. Pada April, kami persilahkan. Oke, materi pembelajaran BIPA. Materi pembelajaran BIPA, Bahasa Indonesia bagi penutur asing, adalah bahan ajar yang digunakan untuk mengajarkan bahasa Indonesia kepada orang asing agar mereka mampu berkomunikasi, memahami budaya, dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Secara umum, materi BIPA mencakup keterampilan berbahasa. Yang pertama, menyimak adalah kegiatan mendengar dengan penuh perhatian untuk memahami pesan, informasi, atau makna yang disampaikan melalui bahasa lisan. Contohnya, saat guru menjelaskan pelajaran di kelas, siswa mendengarkan dengan fokus agar memahami materi yang disampaikan. Kedua, berbicara adalah kegiatan menyampaikan pikiran, perasaan, atau informasi kepada orang lain secara lisan. Contohnya, siswa mempresentasikan hasil tugas di depan kelas atau seorang bertanya arah jalan kepada orang lain. Yang ketiga, membaca adalah kegiatan memahami makna dari tulisan atau teks dengan melihat dan mengarah kata-kata yang tertulis. Contohnya, siswa membaca buku untuk memahami materi. Yang keempat, menulis adalah kegiatan mengungkapkan ide, pikiran, atau perasaan melalui bahasa lisan. Contohnya, siswa menulis karangan tentang pengalaman liburan. Kebahasaan, tata bahasa struktur kalimat adalah aturan dalam menyusun kata-kata agar menjadi kalimat yang benar dan mudah dipahami. Contoh kalimat benar, saya pergi ke sekolah setiap pagi. Kalimat salah, pergi saya sekolah setiap pagi. Kosakata adalah kesimpulan kata yang dimiliki atau digunakan seseorang dalam suatu bahasa. Contoh, kosakata tentang cuaca, panas, hujan, berawan, dan badai. Yang ketiga, pelafalan dan ejaan. Pelafalan adalah cara mengucapkan kata dengan bunyi yang benar. Contohnya kata school, dilafalkan school. Ejaan adalah cara menulis kata sesuai aturan huruf yang benar. Contoh kata sekolah harus dieja. S-E-K-O-L-A-H, bukan sekolah. Yang ketiga, budaya Indonesia. Yang pertama ada adat istiadat adalah aturan, kebiasaan, dan tradisi yang berlaku dalam kehidupan suatu masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Yang kedua, kehidupan sosial adalah cara manusia berinteraksi, bekerja sama, dan saling berhubungan dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan bersama. Yang ketiga, nilai dan etika dalam masyarakat adalah pedoman tentang perilaku yang baik dan benar yang harus dipatuhi agar tercipta kehidupan yang harmonis dan saling menghormati. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tantangan dan solusi BIPA yang akan dijelaskan oleh Shirley. Kepada Shirley, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi, dalam perkembangan globalisasi saat ini, bahasa Indonesia bagi penutur asing memiliki peran penting dalam memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia internasional. Namun, pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang perlu dihadapi, yang perlu dihadapi dengan solusi yang tepat. Adapun tantangan yang mungkin dihadapi adalah yang pertama yaitu perbedaan budaya dan bahasa. Perbedaan budaya dan bahasa menjadi tantangan utama dalam pengajaran BIPA karena pelajar asing sering kesulitan memahami ungkapan, kebiasaan, dan nilai budaya Indonesia. Seperti konsep sopan santun dan penggunaan sapaan kepada orang tua yang tidak ada dalam budaya mereka, membuat mereka sulit menangkap makna tersirat dalam komunikasi sehari-hari. Yang kedua yaitu kosakata dan tata bahasa kompleks. Sistem imbuhan seperti awalan me, ber, ter, atau akhiran kan dan i, serta makna ganda dalam bahasa Indonesia menjadi tantangan bagi penutur asing karena penggunaannya rumit dan bergantung pada konteks. Yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi.
Dalam hal ini, tidak semua lembaga BIPA memiliki media pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan pembelajar. Sebagian bahan ajar masih belum banyak memanfaatkan media digital atau teknologi interaktif. Akibatnya, pembelajaran terasa monoton dan kurang menarik. Dan tantangan yang keempat adalah keterbatasan pengajar terlatih. Pengajaran BIPA memerlukan keahlian khusus dalam memahami pembelajar lintas budaya. Namun, kurangnya pelatihan khusus bagi pengajar sering mengurangi efektivitas pembelajaran dan interaksi di kelas. Selanjutnya yaitu solusi untuk pelaksanaan BIPA. Yang pertama yaitu integrasi budaya lokal, yaitu pembelajaran BIPA sebaiknya tidak hanya menekankan struktur bahasa, tetapi juga mengenalkan budaya Indonesia melalui film, kuliner, musik, permainan internasional, dan kegiatan budaya lainnya agar pembelajar memahami konteks sosial dan budaya di balik bahasa. Yang kedua yaitu pendekatan komunikatif. Metode pembelajaran BIPA perlu menekankan komunikasi nyata melalui kegiatan seperti dialog atau simulasi agar pembelajar dapat menggunakan bahasa dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya menguasai teorinya. Yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi seperti aplikasi dan platform daring dapat meningkatkan motivasi belajar, memungkinkan latihan mandiri, mendengarkan pelafalan asli, serta mengakses bahan ajar yang lebih beragam. Dan yang terakhir yaitu pelatihan pengajaran BIPA. Lembaga BIPA perlu memberi latihan agar Lembaga BIPA perlu memberi pelatihan dan sertifikasi agar pengajar memahami strategi efektif dan peka budaya, serta memiliki kemampuan bahasa asing dasar untuk memperlancar komunikasi dengan pembelajar. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, ada materi terakhir yaitu dampak positif BIPA akan dijelaskan oleh Pelita. Kepada Pelita kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan dampak positif BIPA. Yang mana BIPA adalah kependekan dari Bahasa Indonesia Penutur Asing. Program BIPA adalah pembelajaran bahasa Indonesia yang subjeknya merupakan pembelajaran asing. Di sini yang pertama, dampak positif BIPA ialah menjadi alat diplomasi. Kedudukan bahasa Indonesia bagi penutur asing menjadi bahasa asing selain berorientasi pada pengajaran bahasa Indonesia lebih luas, program BIPA mampu diberdayakan menjadi alat diplomasi. Alat diplomasi yang dapat difungsikan pemerintah untuk memperkuat kedudukan bahasa Indonesia di dunia. Yang kedua, yakni memudahkan negara lain mengenal bangsa, mengenal Indonesia. Melalui program BIPA, negara lain dapat dengan mudah mengenal Indonesia. Dan juga yang ketiga, membuka akses kerjasama bilateral dan multilateral. Yang mana memungkinkan terbukanya akses untuk menjalin kerjasama bilateral dan multilateral sangat lumayan besar. BIPA juga dapat mengemban misi untuk mengenalkan wawasan kebudayaan Indonesia yang adiwarna. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Pelita. Baiklah, teman-teman. Baiklah, itu tadi penjelasan dari kelompok 3, yaitu mengenai materi tentang BIPA, bahasa Indonesia bagi penutur asing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah perbuatan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.